gak sih apa itu dinamika kelompok? Jadi dinamika kelompok itu merupakan suatu alat manajemen untuk kelompok agar bisa bekerja secara efektif dan juga efisien. Kenapa kita tuh harus butuh kelompok? Karena manusia itu makhluk sosial, jadi memerlukan makhluk hidup lainnya. Kemudian fungsi dari dinamika kelompok itu sendiri agar kelompok itu bisa meringankan tugas, kemudian bisa bekerja secara efektif, efisien, dan juga optimal. Selanjutnya ada aspek dan komunikasi kelompok. Yang pertama itu ada group goals, itu adalah bagaimana suatu atau tujuan agar si kelompok itu jelas arahnya kemana. Yang kedua itu ada group structure, di mana itu adalah siapa yang wewenang dalam grup tersebut. Yang ketiga ada group task function, itu adalah gimana tim bekerja. Yang keempat ada group building and maintenance, itu adalah gimana kita sebagai grup bisa menjaga tim agar tetap solid. Yang kelima adalah group atmosphere, di mana setiap grup itu bisa nyaman gitu. Terus yang terakhir ada group pressure, itu adalah tekanan positif biar kita sebagai anggota itu tetap disiplin. Nah, oke, di sini aku bakal jelasin tentang komunikasi kelompok. Nah, apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu bukan sekedar ngomong, tapi juga nyatuin ide jadi milik kita semua. Nah, komunikasi itu ada dua arah. Yang pertama itu terbuka, nah yang kedua itu harus beneran mudah dipahami. Nah, terus komunikasi efektif itu bisa mengubah sikap seseorang dan pesannya agar nyampe kepada kita. Nah, di sini ada unsur dan psikologi kelompok. Lalu, apa saja unsur ini? Nah, unsur ini menjadi 3 jenis dalam kelompok. Yang pertama itu ada tujuan kelompok. Nah, tujuan kelompok ini, anggota masing-masing itu harus tahu apa tujuan di kelompoknya. Lalu yang kedua ini ada struktur kelompok. Nah, di struktur kelompok ini, anggota ini dibagi-bagi job desk. Misalnya ada yang menjadi PDD, ada menjadi tim riset, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada fungsi kelompok. Nah, di fungsi kelompok ini kan tadi sudah dibagi-bagi menjadi job desk-nya ya. Nah, lanjut si kelompoknya ini harus mengerjakan sesuai job desk-nya masing-masing dan dikerjakannya itu harus secara menyenangkan. Selanjutnya itu ada fenomena psikologis dalam kelompok. Nah, fenomena psikologis dalam kelompok itu ada 4. Yang pertama itu ada fasilitasi sosial. Nah, kalau fasilitasi sosial itu kamu udah jago, nanti itu pas ditontonin orang-orang bakal kelihatan makin keren. Nah, yang kedua itu hambatan sosial. Kalau ini tuh kebalikannya. Nah, kalau misalkan yang hambatan sosial itu kamu belum jago, tapi pas nanti itu ditontonin sama orang-orang bakal kelihatan makin grogi dan turun performanya. Nah, yang ketiga itu adalah social loving, dimana kamu tuh males pas kerja kelompok karena ngerasa usaha kamu tuh gak kelihatan. Nah, yang terakhir itu adalah rasa percaya dan keterbukaan. Kalau ini tuh sebenarnya sebagai fondasi kelompok yang efektif. Selanjutnya ada teori-teori kelompok. Nah, di teori kelompok ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada teori psikodinamika, yang dimana kelompok ini tuh punya emosi dan karakter tersendiri yang dibuat oleh motif dan kebutuhan, ego, serta superego. Yang kedua ada teori sintalitas, yang dimana kelompok ini kayak satu kesatuan yang punya ingatan, bisa ngerasain emosi, dan bisa mikir bareng. Nah, ada sifat sintalitasnya, struktur kelompok, dan populasi. Lalu yang ketiga ada teori prestasi, yang dimana kelompok dinilai dari input, output, serta media atau proses. Ada 4 teori pembentukan kelompok. Yang pertama adalah proximity, itu karena lokasi yang saling berdekatan. Yang kedua ada interaksi atau homage, yaitu makin sering ngobrol dan ngerjain tugas bareng maka akan semakin akrab. Yang ketiga ada keseimbangan atau neokam, yaitu punya kesamaan dalam nilai, kesamaan hobi, kesamaan pola pikir. Yang keempat itu ada pertukaran, yaitu ada rasa saling menguntungkan satu sama lainnya. Kedua belah pihak punya keinginan untuk menguntungkan dirinya. Oke, di sini aku bakal jelasin perkembangan kelompok menurut Tukman. Yang pertama itu ada forming. Forming itu masa pengenalan. Yang kedua itu ada storming. Storming itu mulai muncul konflik. Yang ketiga itu ada norming. Itu kelompok sudah mulai reda konfliknya dan mulai sepakat tentang tujuannya. Nah, yang keempat itu ada performing. Itu sudah kompak dan fokus ke tujuan. Nah, dan yang terakhir itu ada transforming. Tim sudah sangat solid dan cepat tanggap terhadap perubahan. Nah, di dinamika kelompok ini ada nih gaya kepemimpinan yang diterapkan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan ini biasanya lebih tergantung dengan kebutuhan anggotanya. Jadi, pimpinan itu harus tahu nih kapan dia harus tegas, kapan dia harus memberikan dukungan, atau kapan dia harus memberikan perhatian lebih kepada anggotanya. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan situasional ini biasanya lebih memprioritaskan dari kebutuhan anggotanya. Jadi, bisa berubah-ubah dan juga fleksibel.
Yang kedua ada transformasional, di mana pemimpin ini berfokus pada perkembangan dan pertumbuhan dari anggotanya. Caranya dengan memberikan motivasi yang kuat, memberikan visi yang jelas dengan jangka panjang. Biasanya pemimpin tipe ini adalah pemimpin yang menginspirasi dan memberikan kontribusi yang besar terhadap timnya. Yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik itu di mana anggotanya itu harus nurut sama pemimpinnya. Nah, itu tuh bukan karena jabatan, tetapi karena mereka terinspirasi dan percaya pada sosok pemimpinnya. Nah, pemimpin karismatik itu pandai berkomunikasi, membangun antusiasme, dan membuat anggota merasa bagian dari sesuatu yang penting. Namun di sini juga ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu jikalau pemimpinnya pergi, anggotanya itu bakal kehilangan arah. Yang keempat, ini ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan ini berbasis sistem timbal balik. Jadi jika kerjanya bagus, itu akan mendapatkan reward, tetapi jika kerjanya kurang, itu akan mendapatkan konsekuensi. Hubungannya ini lebih ke kontrak, jadi bukan inspirasi. Nah, kepemimpinan ini lebih fokus pada tugas, target, dan hasil yang terukur. Nah, kepemimpinan ini cocok untuk tim yang membutuhkan struktur jelas dan motivasi berbasis pencapaian. Tetapi, kepemimpinan ini kurang efektif untuk menumbuhkan kreativitas jangka panjang. Nah, yang kelima itu adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire itu kayak biarin aja, lepasin aja dari si ketuanya. Jadi nanti ketuanya itu tidak akan memberikan arahan ataupun bimbingan kepada anggotanya, karena anggotanya itu sudah bisa berjalan secara mandiri. Tapi dalam gaya kepemimpinan ini tuh mereka bakal diasah kreativitasnya karena dilepaskan oleh ketuanya. Adapun kekurangannya di mana jika anggotanya itu masih butuh arahan dan bimbingan, gaya ini tuh tidak cocok karena pasti akan chaos saat perjalanan mencapai tujuannya. Keenam, ada gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis adalah gaya kepemimpinan yang berpedoman kepada aturan, kepada prosedur, dan hierarki yang sudah ditetapkan. Gaya kepemimpinan birokratis mengikuti jalur formal yang baku. Gaya kepemimpinan birokratis juga adalah gaya yang tidak banyak berimprovisasi. Segala sesuatu harus sesuai dengan standar dan prosedur yang sudah ditetapkan dan jelas. Contoh lingkungan yang bisa menerapkan gaya kepemimpinan birokrasi adalah lingkungan yang membutuhkan kepatuhan yang tinggi, seperti instansi pemerintahan, rumah sakit, militer, dan organisasi yang punya resiko yang tinggi. Kelebihan dari gaya kepemimpinan birokrasi adalah yang pertama itu adil dan jelas standarnya, dan kekurangan dari gaya kepemimpinan birokrasi adalah gaya kepemimpinan birokrasi bersifat kaku dan cenderung bisa mematahkan kreativitas anggotanya. Nah, di dinamika kelompok ini ada materi terkait Johari Window. Nah, Johari Window ini merupakan metode psikologis untuk mengetahui kemampuan diri melalui orang lain. Ada 4 area. Yang pertama ada open area, yang kita ketahui dan juga orang lain tahu. Kemudian yang kedua adalah blind area, yaitu yang orang lain tahu tapi kita nggak tahu. Yang ketiga ada hidden area, yang kita aja nih yang tahu, orang lainnya nggak tahu. Yang keempat ada unknown, yaitu yang kita ataupun mereka sama-sama nggak tahu. Di luas open area, hubungan semakin dekat. Blind spot diperkecil lewat feedback dari orang lain. Hidden area diperkecil lewat keberanian diri. Dan yang terakhir, Johari Window bukan soal kepemimpinan saja dan juga bukan soal memahami, tetapi soal memahami diri dan juga orang lain itu bagaimana. Dinamika kelompok ngajarin kita banyak hal banget. Tim yang baik itu bukan tim yang tanpa konflik, tapi tim yang mampu mengelola konflik dengan baik. Gaya kepemimpinan yang baik itu juga gaya kepemimpinan yang bisa beradaptasi dan juga bisa berinteraksi dengan situasinya. 1 semester dengan 7 orang yang sama, ternyata itu merupakan praktik terbaik dari segala hal yang telah kita pelajari. Kami dari kelompok 5 kelas C mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.